Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin mengungkap suatu pemaksaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau Anda itu tidak sejalan dengan saya, jangan ganggu pemerintahan saya. Itu maksudnya begitu, saudara. Dan saya melihat ini adalah nada pemaksaan kepada terutama orang yang berlawanan dengan Prabowo, yaitu adalah dari PDIP dan PKS, saudara. Saya melihat dia ingin mengajak PDIP dan PKS itu bergabung ke dalam gerbong dia, Prabowo Subianto. Nah, saya jadi teringat waktu zaman SBY, saudara. SBY dulu juga begitu juga, tipikalnya sama, hampir sama dengan Prabowo ini. Dia ingin mengajak semua di dalam gerbongnya SBY, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Katakan tidak, ya kan? Katakan tidak apa? Kalau Anda mau korupsi, akibatnya apa? Korupsi semualah yang ada di pemerintahan SBY. Saat itu berapa orang yang ditangkap korupsi-korupsi itu? Dan sepertinya ini nada-nadanya kalau misalkan Prabowo memaksakan, saya melihatnya hampir sama dengan pemerintahan daripada SBY. SBY juga mengokekan juga, saudara. SBY mengokekan kalau misalkan Prabowo mengutarakan bahwa kalau Anda di luar pemerintahan saya, ya kan, jangan ganggu saya. Ini adalah sebuah pemaksaan. Tapi saya melihat mereka tidak berbicara masalah pemaksaan, tapi adalah penekanan, dan ada sedikit dikoreksi oleh orang-orang Gerindra. Kalau saya melihat adalah ini adalah sebuah pemaksaan. Dan akibatnya apa? Ada beberapa orang Gerindra dan merevisi apa kata-kata daripada Prabowo sendiri. Dan ada revisi juga dari PDIP. Kalau PDIP jelas, saudara, dia mau di dalam, mau di luar pemerintahan daripada Prabowo, dia tetap yang namanya bersama-sama, saudara, bersama-sama. Kan karena kalau misalkan kalau kita tahu bahwa parlementer itu tidak ada yang namanya koalisi oposisi, ya kan, dan bersama-sama itu tidak ada, saudara. Jadi dia mengutarakan bahwa saya tetap akan membantu di dalam pemerintahan Anda, tapi saya berada di luar. Ya kan, ingat nggak, saudara? Saya di luar, tapi saya akan membantu. Tapi Prabowo sepertinya tidak ingin seperti begitu. Ya kan, sepertinya Prabowo itu ingin semua bergabung di dalam pemerintahan daripada Prabowo. Dan disinilah yang dibilang adalah kegawatan terjadi. Kalau semua sudah masuk di dalam gerbong Prabowo semua, Prabowo mau apa saja dia tidak bisa apa-apa, saudara. Dan bagaimana nanti tidak ada check and balance di dalam DPR? Kalau tidak ada check and balance, berarti apa? Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menggelontorkan apa saja, dia bisa mempergunakan anggaran pendapatan belanja negara ini seenak udel sendiri. Saya melihat seperti itu. Jadi makanya apa? Beberapa orang yang ada di PDIP, saya bilang, dia mengatakan bahwa saya akan membantu, tapi saya di luar pemerintahan. Ya kan, berbeda kan? Saya di luar pemerintahan. Tapi yang dimaksud di luar pemerintahan, Prabowo tidak mau, saudara. Dia tidak mau. Kalau Anda di luar pemerintahan, jangan mengganggu. Ada kata-kata, saudara. Kalau Anda di luar pemerintahan saya yang saya bikin, Anda jangan mengganggu. Apa yang diganggu? Justru pengganggu-pengganggu itu datang dari dalam pemerintahan Prabowo sendiri. Karena Prabowo tidak harus ingat, saudara, bahwa nanti pengganggu-pengganggu sendiri itu ada di dalam pemerintahan Prabowo sendiri. Ya terutama mereka-mereka yang koruptor-koruptor. Kalau mereka-mereka koruptor, mereka ada di dalam pemerintahan Prabowo, dan dia tidak diapa-apakan karena dia kebal, ya sudah, akibatnya mereka saling korupsi di dalam pemerintahan Prabowo. Tapi kalau mereka ada yang mengontrol, ya kan, pemerintahan Prabowo, dia akan memberikan informasi, wait, ini nggak beres nih, disumprit, saudara, ada sumprit yang memberi, ini nggak benar, Anda menyeleweng di dalam misalkan pemerintahan atau mungkin kebijakan-kebijakan tertentu. Ini coba kita lihat ya. Oke, coba kita dulu sebentar buat saudara kita yang ada di room ya. Saya akan memberikan monolog sedikit. Sebentar, tunggu aja. Terutama apa yang setuju? PD, saudara.
PD, Partai Demokrat setuju karena Partai Demokrat itu sama seperti waktu pemerintahan SBY dulu, ya kan, katakan tidak pada korupsi, ternyata mereka korupsi semua. Lah ini saudara, dia ingin menguasai semua pemerintahan, menguasai orang-orang yang ada di dalam DPR. Sepertinya sekarang ini saya melihat begitu. Jadi Prabowo ingin mengatur semua yang ada di dalam gedung DPR itu adalah orang-orang dia. Nggak bisa, saudara. Orang harus ada yang namanya check and balance. Harus ada di luar. Partai Demokrat setuju, ya kan, pesan Prabowo, jangan ganggu jika ogah kerjasama, ya kan. Ada tujuan besar. Tujuan besarnya apa ya? Kalau korupsi ya tidak tahu, saudara. Ini tujuan besarnya apa? Korupsi lah, gila-gilaan di dalam. Dan terjadi pada pemerintahan waktu SBY dulu begitu. Katakan tidak, ya kan, semua itu ada promosinya kan, ada beberapa orang itu yang di media sosial keluar kan, saudara, di TV kan, media TV. Katakan tidak, ada si mereka semua, termasuk adalah Angelina Sondak, ya kan, termasuk yang dari Makassar itu. Beberapa orang mengatakan begitu, tapi ternyata apa? Semua pada korupsi di dalam pemerintahan SBY. Dan sekarang kalau didiamkan berbahaya buat pemerintahan Prabowo sendiri. Mereka bisa rame-rame korupsi dan dianggapnya itu aman. Tapi ternyata apa? Waktu itu dengan ketegasan daripada KPK, terus ketegasan daripada mereka-mereka di bidang hukum, akhirnya apa? Ditangkaplah semua. Semestinya kalau tidak diselamatkan, SBY juga kena, saudara. Waktu itu SBY juga keluar masuk mobil-mobil mewah di rumah dia. Saya ulang di sini, PD setuju pesan Prabowo, jangan ganggu jika ogah kerjasama. Apa tujuan? Ada tujuan besar. Ya ini, saudara. Ini pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, muncul tadi sore. Ini sebentar sedikit ya. Ya. Partai Demokrat sepakat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang tidak ingin kerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahan. Pemerintahan siapa? Prabowo. Ya kan, meski begitu, Demokrat menilai Prabowo akan terbuka jika ada yang memiliki ide dan gagasan besar untuk bangsa. Kalau ide gagasan besar untuk bangsa boleh, saudara. Tapi kalau ide gagasan untuk korupsi, wah, amit-amit, saudara. Padahal kita ingin pemerintahan Prabowo ini bersih, ya kan, karena di sana juga ada orang-orang yang bisa mengawasi, termasuk adalah dari PDIP akan mengawasi ini. Saya kira pernyataan Pak Prabowo terkait jika tidak mau diajak bergabung, jangan ganggu, ya kan, itu sudah benar. Ya nggak benar, saudara, ini. Ini Demokrat memang pejilat-pejilat semua. Ini sekarang muncul ya. Semua muncul ya, waktu episode yang dulu adalah semua menjilat Jokowi, ya kan. Jokowi dijilatin, saudara. Wah, segala macam ya. Dengan segala macam bergelinjang-gelinjang nih, ya kan, pejilat. Sekarang terjadi, saudara. Orang-orang yang ada di dalam Prabowo, ya kan, ada berapa orang itu yang di dalam pemerintahan Prabowo, itu juga sama penjilat semua, saudara. Karena mereka ingin apa? Ingin kekuasaan, ingin porsi. Dia akan mendapatkan porsi menteri-menteri dan luar biasa, saudara. Dia akan menangguk, dia akan korupsi di dalam pemerintahan Prabowo sendiri, ya kan? Nah ini yang berbahaya. Saya kira pernyataan Pak Prabowo terkait jika tidak mau diajak bergabung, jangan ganggu. Itu sudah benar. Itu kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairun kepada wartawan pada hari Sabtu tanggal 11 hari ini ya, tanggal 11 Mei 2024. Artinya selama ini Pak Prabowo telah dan akan terus mengajak para pihak, baik secara tertutup maupun secara terbuka, untuk turut serta membangun bangsa, bukan membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda tertutup itu bukan membangun bangsa. Kalau Anda tertutup itu membangun korupsi di dalam pemerintahan Prabowo. Bagi siapapun, seseorang yang memiliki gagasan, ide, dan bahkan kritik terhadap perjalanan kepemimpinan bangsa, semestinya ke depan dapat bergabung.
Kalau memang itu buat bangsa dan rakyat Indonesia nggak ada masalah, saudara. Tapi kalau Anda kasak-kusuk di belakang hanya untuk korupsi dan mengamankan orang-orang yang korupsi, dan sekarang ini memang banyak orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Prabowo, itu adalah koruptor-koruptor. Dia aman karena dia dibentengi oleh sekarang ini pemerintahan sekarang. Dia aman kalau misalkan KPK mau apa-apa, KPK harus minta izin kepada pemerintahan sekarang. Dan ini yang terjadi sekarang ini, saudara. Apakah mau seperti itu? Ya, namanya juga nanti akan terjadi adalah korupsi berjemaah. Ya kan akan terjadi korupsi berjemaah. Bentar ini ya. Herman mengatakan hal itu juga demi kepentingan rakyat. Semua kata-kata ini kata-kata klise, saudara. Apa yang diungkap oleh semua para para orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang ini adalah hanya omong-omong aja, hanya sekedar omong-omong kosong itu, saudara, omong-omong kosong, kepentingan rakyat, kepentingan segala macam ya, terutama rakyat. Dia tidak ingin mengutarakan yang namanya demokrasi. Harus kita tegakkan demokrasi. Lah ini kalau tegakkan demokrasi orang nggak bisa macam-macam. Kalau sekarang ini demi rakyat, tapi demi rakyat untuk korupsi ya terjadilah nanti korupsi besar-besaran. Herman mengatakan hal itu juga demi kepentingan rakyat. Jika ada hal yang mengganggu, menurutnya akan terhambat kerja pemerintah dan mendorong yang berdampak kepada rakyat, saudara. Iyalah, saudara. Kalau Anda akan korupsi, Anda akan tidak aman. Anda akan diawasi. Itulah mereka-mereka yang merasa diawasi kalau dia akan melakukan korupsi di pemerintahan Prabowo ini. Jika pemerintah berhasil membangun bangsa, tentu rakyat juga yang merasakan keberhasilan tersebut. Tetapi jika ada pihak-pihak yang terus mengganggu pembangunan dan kemudian menghambat, itu maka rakyat pula yang akan merasakan masalah, saudara. Nggak ada lah, saudara, yang kita lihat aja pemerintahan Jokowi ini ada nggak yang menghambat? Nggak ada, kecuali mereka-mereka sendiri yang melakukan korupsi-korupsi. Pemerintahan Jokowi, ya kan kalau dari luar sih kelihatannya aman-aman saja, baik-baik saja, tapi coba dilihat di dalam. Kemarin begitu segala macam digelontorkan yang namanya bansos-bansos, ya kan, dan segala macam, ya kan, korupsi dana desa sekarang kemarin di Boni itu mereka waduh bisa dugem segala macam pakai dana desa. Itu, saudara, mereka pada happy dengan dana-dana yang dikeluarkan dari APBN yang digunakan kepada apa? Aparat-aparat pemerintah sendiri. Itu kelihatan sekali. Dan dia aman, saudara, karena apa? Dilindungi oleh pemerintah sendiri. Herman menyebut Prabowo dengan sangat terbuka untuk siapapun yang bergabung ke pemerintah. Jika tidak maka tidak perlu mengganggu karena ada tujuan besar yang dilakukan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Ini adalah klise, kata-kata klise, saudara, bullshit. Ini adalah kata-kata klise, ya kan? Nggak usah ngomong-ngomong macam-macam, saudara. Buktikan aja dia bagaimana 100 hari pemerintahan ke depan. Itu kita nilai. Nggak usah terlalu banyak ngomong-ngomong, saudara. Karena omong-omong itu milik Prabowo sendiri. Nanti akan terjadi, saudara, lihat aja. Jadi oleh karena itu Pak Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan. Apa kenegarawanan, saudara? Nggak tahu, saudara, Prabowo ini masih dalam kucing dalam karung. Ya kan kita masih menilai nih Prabowo ini bagaimana. Karena kemarin dia dengan HAM itu dia sudah melanggar HAM. Kita sekarang berbaik hati kepada Prabowo supaya Prabowo itu bisa benar-benar melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi kenegarawanan dia nggak ada, saudara. Orang dia dapat kehormatan kemarin dari Jokowi sendiri. Ya kan, kehormatan pangkat itu dari mana? Dari Jokowi. Nggak ada kenegarawanan dia. Ini adalah bullshit semua, saudara, yang diomongin di sini. Jadi oleh karena itu Pak Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan, ya kan, kenegarawanan dengan mengingatkan bahwa silakan bergabung dengan pemerintahannya, tetapi tidak mau jangan mengganggu, saudara, jangan mengganggu. Jadi karena ada tujuan besar
Kepentingan yang besar, apa tujuan yang besar, kepentingan yang besar, belum apa-apa, saudara, mulai aja belum. Ini adalah kata-kata bullshit, saudara. Ini yang dibuat oleh Khairun, orang dari Demokrat, ini adalah bullshit semua. Pemerintahan belum berjalan, nanti belum bulan 10 yang baru mulai bulan 10 kita nilai, saudara. Ya kan, setelah tanggal 20 Oktober pemerintahan Prabowo mulai berjalan, begitu kita nilai, saudara. Kita nilai sepak terjang daripada Prabowo. Nyeleweng nggak dia dari apa yang dikehendaki oleh rakyat? Rakyat, saya berkata rakyat, saudara ya. Bukan berkata orang-orang di sekitar Prabowo. Kalau orang-orang di sekitar Prabowo itu orang-orang lebih jelasnya adalah tentang kekuasaan, tentang duit, ya kan, itulah, saudara, kekuasaan dan apa namanya yang dipikirkan mereka. Tetapi kalau tidak mau, jangan mengganggu, karena ada tujuan besar, kepentingan besar, ya kan. Apa kepentingan bullshit, gak ada besar-besar, ya kan. Prabowo sebelumnya belak-belakan meminta kepada pihak yang enggan diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Prabowo mengaku akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak bekerja sama. Indonesia tidak bisa dibendung, ya kan, kecuali elit nasional, kecuali elit Indonesia, jika tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang ada, ya kan, diajak kerjasama, saudara, diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, ya tidak apa-apa, itu kata Prabowo, ya kan, itu lihat, saudara. Yang tidak mau diajak kerjasama, ya tidak apa-apa, itu kata Prabowo, tapi orang-orang lain menambahinya macam-macam, saudara. Prabowo juga nggak apa-apa, ya kan. Prabowo juga mungkin memberikan kepada mereka-mereka yang di luar pemerintahan, dia mengatakan bahwa silahkan kontrol saya. Ya kan, silahkan kontrol saya di DPR, kalau saya berbuat yang tidak benar, tolong dikasih peringatan. Atau orang-orang saya yang ada melakukan tidak benar, tolong diberi peringatan. Seharusnya Prabowo mengatakan begitu. Karena apa? Prabowo itu nanti dengan pengikut-pengikutnya yang bengkak atau gemuk atau gemoy, itu yang berpotensi akan melakukan korupsi, saudara. Lihat aja nanti, kita lihat. Jadi dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama dengan semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, itu kata Prabowo saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas PAN di Hotel GS Lufthansa, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal kemarin, ya, tanggal 9 Mei 2024. Ketum Gerindra tidak mempersilahkan pihak yang tidak mau bekerja sama menonton asalkan jangan mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan ini mengamankan kekayaan di mana ini? Ya kan, Prabowo akan mengamankan kekayaan, dibawa kemana nanti kekayaan itu kita tidak tahu, saudara. Ini sedikit yang tadi ini saya garis bawah ini. Ketum Gerindra mempersilahkan pihak yang tidak mau kerjasama menonton asalkan jangan mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia jangan dibawa kemana-mana nih, bro. Ya kata Prabowo. Dan itu betul dikembalikan kepada rakyat Indonesia lagi. Jangan masuk ke tempat budi-budi Anda atau mungkin keluarga Anda, karena keluarga Anda itu potensi korupsi banyak, saudara. Mereka itu berpotensi untuk korupsi. Kalau ada yang tidak mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Ini Prabowo mengatakan begitu. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lain pada mau kerjasama, ya kan, orang lain pada mau kerja kok, ya kan. Jika mau kerja, kita mau kerja.
kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia.